Oke, jadi kita akan belajar untuk melakukan, image analytic ya. Jadi contohnya tadi kita sudah punya, beberapa gambar animal ya. Jadi bayangkan ini bahkan saya punya yang kartun tiger ya. Jadi bayangkan kita punya gambar dan kita kalau ini sih karena secara gambar kita udah tahu ya karena kita sudah pernah belajar, oh ini tiger, ini white tiger, ini yellow fish gitu ya, ini lion, kita tahu ya, ini memang beda animal. Tapi bayangkan aja seandainya memang kita nggak pernah tahu ini gambar apa. Oke, jadi bayangkan kayak misalnya tadi ya, saya punya kartun nih. Kartun ini kan agak beda ya, tapi kok bisa dia mengelompokkan juga bahwa ini saya sengaja saya nggak bikin tiger namanya ya, saya justru bikinnya kartun T, kartun tiger. Saya juga punya yang white tiger, tapi saya juga nggak kasih namanya tiger ya, saya cuma bilang white T. Nah, kita mau buktikan apakah betul si hasil image-nya itu nanti bisa mengelompokkan yang sama, oke. Nah, jadi kalau mau pakai image analytic ini, kita harus jangan lupa harus activate add-on yang image analytics ya. Jadi Anda harus install ini, kemudian nanti harus restart di orange-nya. Oke, nanti setelah Anda install add-on yang untuk image, maka kemudian nanti bisa muncul yang import image ini ya. Nah, untuk import ini kemudian kita pilih kita mau pakai foldernya yang mana. Tadi misalnya saya sudah siapkan folder animals ini. Oke, reload ya, kita reload, dia ada 20 image ya, sama sesuai dengan yang tadi saya save juga ada 20 image. Kemudian, oke, nah kalau kita lihat sekarang di data table-nya, oke, sistem akan orange ini akan otomatis menghitung. Jadi udah ada nama filenya, kemudian sistem orange ini sudah bisa menunjukkan dia size-nya berapa gitu ya. Jadi dari sisi ukuran gambarnya itu berapa size-nya, width-nya, height-nya gitu ya, sudah kelihatan. Oke, tapi ini nggak cukup ya kalau kita mau melakukan data mining, ini belum bisa cukup. Maka kita harus pakai yang image embedding ya. Image embedding ini, inilah hebatnya dari Orange, dia bisa melakukan kayak pixel. Jadi dia melihat bukan cuma dari panjang lebar gambarnya gitu ya, tapi dia melihatnya dari sisi pixel. Kalau kita lihat sekarang datanya ya, nah, lihat sekarang Orange ini sudah bisa, dia bisa menambahkan yang N0 sampai N ini ya, ini adalah pixel-pixelnya dipecah. Jadi bisa jadi dari pixel kakinya, pixel ekor, pixel apa gitu ya, itu banyak sekali ya. Dia bisa menambahkan sendiri sampai kalau kita lihat nih pixelnya ada banyak sekali ya. Dia menambahkan 2048 feature. Dilihat dari sisi pixelnya, dia bentuknya begini gitu ya. Nah, itu beda gambar akan beda ini ya, beda feature ya. Jadi kalau saya tadi pakainya gambar animal, ya dia kebetulan dapatnya sekian. Oke, sekarang kita akan pakai yang namanya, kita akan menghitung distance ya. Oke, kita pakai distance. Nah, kalau untuk image, kalau tadi kan kalau datanya numerik atau categorical, kita pakainya kan Euclidean ya. Nah, tapi kalau yang image itu kita pakainya yang cosine. Oke,
Kita pakai yang cosine. Sekarang kalau kita bisa lihat dari sisi hierarchical. Hierarchical nih karena memang justru kita mau melihat kelompok kedekatan kelompoknya ya. Oke, kalau kita lihat, ternyata ini adalah hasilnya ya. Kalau kita lihat hasilnya, si yellow F ini sebenarnya kelompoknya ikan ya. Bener ya, ternyata ya dia berhasil mengelompokkan kan. Padahal saya nggak kasih namanya fish ya. Kalau tadi misalnya kita pakai nama fish, bisa aja ternyata dia mengelompokkan. Dia lihat ya, oh ini namanya fish nih, dia kelompokin bareng. Ini kan sebenarnya dia nggak tahu ya ini fish ya. Saya cuma kasih gambar supaya saya bisa ini aja gampang aja identifikasi. Saya pakai ini yellow F tuh artinya yellow fish, Oscar F nih Oscar fish. Ternyata orange berhasil mengelompokkan juga yang sama. Oke, jadi kalau kita lihat ternyata ada kelompok 1, ada kelompok 2. Oke, jadi kalau kita lihat ininya ya, kita bisa pakai yang di sini enumeration gini ya. Sorry. Oke, bisa pakai image name ini kayaknya lebih jelas ya. Oke, kalau kita satu klaster begini bentuknya ya. Kalau kita 2 klaster, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau kita bikin jadi 2 klaster, ini benar ya. Kelompok yang pertama, ini adalah kelompok yang hidup di darat. Kalau Anda perhatikan ya, ini hidup di darat semua. Kelompok yang keduanya, ini adalah hidup di air ya. Berarti benar ya, kalau kita bikin jadi 2 kelompok, 2 klaster, kita bisa menginterpretasikannya seperti itu. Ada kelompok hewan yang pertama adalah hewan yang di darat, dan dia benar. Oke, kalau kayak gini kita bisa lihat ya. Atau kita bisa lihat juga dari image viewer ya. Oke, bentar ya. Coba kita lihat, coba kita tunjukkan ini. Kalau kelompok yang pertama, maka, oh sorry saya kepencet ini. Oke, kalau kita lihat, oh ternyata kelompok yang pertama ini memang adalah kelompok yang hidup di darat. Oke. Coba kalau kita sekarang lihat lagi, kalau misalnya kelompok yang kedua, ini adalah yang bentuknya ikan semua. Betul ya? Kemudian, mari kita lihat lagi ya. Sekarang kalau kita misalnya kita bikin jadi tiga kelompok yang di sini ya. Lihat ternyata dia juga berhasil mengelompokkan, oh ini adalah dari tiger, zebra, horse, lion gitu ya, giraffe. Bahkan yang kartun, yang bentuknya kartun aja, dia bisa masuk ya, dia bisa masuk ke yang sama. Nah, kalau ini saya dugaannya adalah hewan-hewan, apa ini, hewan-hewan yang berkaki 4 dan punya ekor. Dugaan saya kayak gitu kayaknya ya, ini kelompok. Ya, itulah clustering itu seperti itu. Kita punya kelompok, tapi habis itu kita harus menginterpretasikan. Jadi kalau kalau sekarang kan kita enak ya, oh iya kelompok yang pertama adalah avertebrata dan vertebrata. Nah, kenapa bisa tahu seperti itu ya? Karena sudah ada bapak peneliti zaman dulu ya. Kalau sekarang kita tinggal ngikutin aja. Nah, sekarang ini kan kita justru seolah-olah kita nggak tahu nih, ini kelompok apa ya. Jadi bisa aja kita interpretasikan seperti itu ya. Oh, ini adalah kelompok yang dia tinggalnya di darat, kakinya 4, dan dia punya ekor. Oke, mari kita lihat kalau di kelompok yang selanjutnya, benar ya, dia kelompokkan juga ini yang tinggal di darat juga, makanya dia ada di kelompok yang sebelah sini ya. Jadi semua yang di kelompok sini harus tinggal di darat ya. Tapi
kalau yang di sini, ini bukan hanya tinggal di darat, tapi kakinya 2. Kakinya hanya 2. Oke, coba kita lihat sekarang. Kalau yang ini, dia tinggal di darat juga. Oke, kakinya 4 juga, tapi kalau Anda lihat bentuk badannya sama ya. Nah, ini kebetulan, mungkin kebetulan juga karena saya ngambil gambarnya yang miring semua ya. Coba nanti kita lihat kalau misalnya kita buktikan dengan gambar yang dari depan, apakah dia akan masuk ke kelompok yang sama atau enggak. Nah, ini yang ox, calf, dan calf. Ini juga dia pakai gambar yang dia ternyata bisa mengelompokkannya. Calf itu anak sapi, dia bisa kelompokkan sama ox juga dia bisa kelompokkan. Oke, itu ya. Dia bisa mengelompokkannya tuh bisa, ini melakukan image analytic tuh seperti ini. Oke, seandainya kita bikin, coba ya kita download misalnya gambar, tadi ya kita gambar hipokartun, kita coba lihat hipokartun ya. Hipokartun yang ini ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, hipo yang ini kita save image. Oke, jadi saya bikin si Gloria deh, kalau kayak di ini ya, kayak di Madagaskar kan dia namanya Gloria ya. Oke, kita save si hipo ya. Oke, jadi sekarang di folder saya punya udah nambah. Ada si mana tadi Gloria ya, sudah nambah di folder saya. Kemudian saya harus tambahkan lagi di image-nya ya, saya reload karena sekarang di sini masih 20. Saya reload supaya 21. Oke, terus sistem Orange-nya akan bikin nambahin lagi pixel-pixelnya ya. Kemudian kita lihat. Nah, ternyata dia ada sedikit kesalahan ya, dia masuk Gloria-nya, dia ternyata malah dia masukkan ke lion ya. Sekarang dia masukkan ke area yang di sini. Ya, kenapa? Ya, karena ini tadi ya bentuknya, kalau yang tadi kan bentuknya hiponya real animal ya. Ternyata kalau sekarang kita masukkan yang kartun, dia jadi berubah, dia jadi beda. Oke, berarti bisa saja ini adalah ya ini adalah mungkin salah satu kelemahannya dari clustering ya. Karena mungkin secara pixel dia beda sekali. Kalau tadi kan memang gambar animalnya kelihatan dari samping, benar-benar bentuknya, warnanya gitu ya, besarnya juga beda gitu ya. Nah, tapi kalau yang tiger ternyata tadi dia berhasil ya. Tapi kalau yang ini malah jadi gak berhasil ya, kalau si Gloria. Tapi yang menarik adalah dia bisa mengenali antara kartun Tiger dengan kartun Gloria. Oke, jadi walaupun memang Gloria ini secara kelompok tadi salah ya, harusnya kan kalau benar Gloria ini masuknya ke kelompok yang hipo tadi ya, hipo sama pig tadi. Tapi yang menarik adalah ternyata dia bisa mengenali bahwa kedua ini adalah gambar kartun ya. Walaupun secara animal mungkin dia salah, tapi secara tipe kartunnya dia benar sudah menentukan. Oke, itu ya. Ya itu jadi memang nanti mungkin kita bisa perbanyak lagi sih ya. Kita bisa perbanyak lagi gambar-gambar hipo yang kartun gitu ya. Kita bisa bikin, kalau tadi kan memang kebanyakan fotonya adalah foto animal real, sehingga ketika kita masukkan foto gambar yang kartun, kita jadi
nggak cocok. Mari kita coba sekali lagi, kita bikinnya hipo yang lainnya. Hiponya sekarang kita masukkan yang, misalnya kalau yang ini yang buka mulut. Oke, saya bikin open hipo. Saya nggak pakai nama hipo ya, supaya ya ini benar-benar nggak tahu ya. Kemudian coba kita masukkan yang ini ya. Kita bikin lagi yang apa, third H gitu ya. Oke, anggap aja saya nggak tahu ini dia hipo atau tidak. Oke, sekarang tadi saya lupa bikin jadi JPEG ya. Oke, kita change dulu ya supaya dia jadi JPEG ya. Save is. Oke, kemudian saya hapus dulu yang Gloria ya. Oke, jadi saya punya 23. Jadi sekarang kita coba import lagi, kita reload. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang, bentar ya, kok yang third hiponya nggak muncul ya. Kita reload dulu ya. Harusnya ada 23 ya. Oh, ini masih JF, IF ya. Oke, ini harusnya yang kita buat jadi, sorry, ini harusnya gini ya. Jadi .jpg. Oke, kita buang aja yang ini ya. Oke, jadi 22 ya. Coba kita reload, image-nya betul 22. Oke, sekarang kita lihat hierarchical-nya. Wow, oke, ternyata dia berhasil ya. Dia berhasil mengenali yang si hipo-hipo ini tadi ya. Walaupun ada hiponya yang beda ngadep belakangnya gitu, ada ini malah hiponya dia buka mulut gitu ya. Ternyata sistem berhasil, Orange berhasil mengenali bahwa dia termasuk di dalam kelompoknya hipo. Oke, inilah tentang image analytic dengan menggunakan Orange ya.